Baru 10 menit mendarat di titik 0 IKN, 9 arsitek top dunia dari Eropa ini langsung gemetar panik menelepon firma mereka di London. Awalnya mereka datang membawa tumpukan data buat mengkritik pembangunan ibu kota yang katanya merusak hutan. Tapi kenyataannya malah bikin mereka tertampar, malu setengah mati. Apa yang mereka lihat bukanlah beton gersang, melainkan teknologi Smart Forest City, futuristik yang belum pernah ada di belahan bumi manapun. Kenapa para perancang kota terbaik dunia ini sampai memohon minta izin tinggal dan menolak pulang? Klik tombol subscribe sekarang, dan saksikan mahakarya Indonesia yang bikin dunia gempar. Prolog, ketakutan di Menara Gading London. London, 2 minggu sebelum keberangkatan. Di ruang rapat firma arsitektur Foster Partners yang menghadap Sungai Thames, suasananya tegang. Sir Alistair, 65 tahun, arsitek lanskap legendaris pemenang Pritzker Prize, sedang berdebat sengit dengan tim risetnya. Di meja mahoni panjang itu, terhampar peta satelit Pulau Kalimantan yang diberi tanda merah di sana-sini. Ini gila, Alistair, seru Sophie, aktivis lingkungan sekaligus arsitek muda yang vokal. Kau mau melegitimasi proyek deforestasi terbesar abad ini? Indonesia sedang membabat hutan hujan tertua di dunia, hanya untuk memindahkan ibu kota yang tenggelam. Kita harusnya memboikot undangan ini, bukan datang ke sana. Alistair menghela napas panjang, menyesap teh Earl Grey-nya. Sophie, kita diundang langsung oleh otorita IKN. Mereka mengklaim ini adalah Smart Forest City. Aku ingin membuktikannya sendiri. Jika benar mereka merusak hutan, aku akan menulis OP ini di The Guardian yang akan menghentikan investasi global mereka. Tapi aku butuh data lapangan, bukan cuma citra satelit buram ini. Itu bukan hanya perdebatan di London. Di Berlin, Paris, dan Amsterdam, percakapan serupa terjadi. Total ada 9 arsitek top Eropa yang diundang. Bagi mereka, proyek IKN adalah simbol ambisi negara berkembang yang tidak ramah lingkungan. Di kepala mereka, Kalimantan adalah hutan belantara yang sedang diperkosa oleh alat berat, debu batu bara, dan beton abu-abu. Tiket sudah dipesan. Mereka berangkat dengan satu misi, investigasi kegagalan ekologis. Mereka membawa koper berisi alat pengukur kualitas udara, drone pemetaan, dan kamera resolusi tinggi untuk mendokumentasikan kehancuran itu. Pendaratan di planet Avatar. Pesawat Garuda Indonesia mendarat mulus di Bandara Sepinggan, Balikpapan, sebelum mereka melanjutkan perjalanan darat menuju kawasan IKN. Begitu pintu pesawat terbuka, realitas pertama menghantam mereka, udara. Bukan udara penuh asap pembakaran hutan atau debu konstruksi seperti yang mereka bayangkan, melainkan udara yang sangat bersih, lembab, dan kaya oksigen. Perjalanan menuju kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN ditempuh menggunakan bus listrik VIP. Sepanjang jalan tol Balikpapan Samarinda yang membelah bukit, mereka melihat hamparan hijau yang tak putus-putus. Di mana lokasi penebangannya? Bisik Hans, arsitek urban dari Jerman, sambil mengarahkan kameranya ke jendela bus. Aku tidak melihat truk kayu log. Aku hanya melihat reforestasi. Bus akhirnya memasuki gerbang IKN. Apa yang mereka lihat di balik jendela kaca bus membuat 9 arsitek kelas dunia itu terdiam serentak. 10 menit yang mengubah segalanya. Bus berhenti di titik 0 Nusantara. Sir Alistair adalah yang pertama turun. Ia terpaku di tengah plaza terbuka itu. Ia melihat ke sekeliling, berharap menemukan tanah gundul yang gersang. Namun, yang ia lihat adalah simbiosis. Di depannya, berdiri megah istana Garuda yang strukturnya seolah melayang di atas bukit, namun tidak mendominasi alam. Bilah-bilah bajanya dirancang agar angin bisa menembus, mengurangi beban pendingin ruangan. Tapi yang paling mengejutkan adalah bangunan-bangunan di sekitarnya. Gedung Kemenko, apartemen ASN, hingga plaza seremoni, semuanya tidak terlihat seperti gedung. Mereka terlihat seperti bukit buatan. Fasad bangunan itu bukan kaca atau beton polos, melainkan vertical garden raksasa yang hidup. Atap-atapnya ditutupi panel surya yang tersamar di antara tanaman merambat. Apa-apaan ini? Gumam Alistair dalam bahasa Inggris aksen Oxford yang kental. Di Eropa, konsep vertical forest, Bosco Verticale, di Milan adalah kebanggaan mereka. Tapi itu hanya 2 gedung apartemen. Di sini, di tengah hutan Kalimantan ini, satu kota adalah hutan. Jalan raya tempat mereka berdiri bukanlah aspal hitam yang menyerap panas. Itu adalah porous paving, aspal berpori,
yang menyerap air hujan langsung ke tanah. Di sisi jalan, tidak ada tiang listrik kabel semrawut. Semua utilitas tertanam rapi di dalam multi-utility tunnel, MUT, bawah tanah yang bisa dimasuki orang berdiri. Tiba-tiba, sebuah kendaraan lewat tanpa suara. Itu adalah Autonomous Rail Transit, ART, atau tram otonom tanpa rel. Kendaraan futuristik itu meluncur mulus mengikuti marka jalan virtual, membawa pekerja konstruksi yang mengenakan helm pintar. Sophie, yang tadi paling sinis, mengeluarkan alat pengukur kualitas udaranya. Ia menatap layar alat itu dengan mata terbelalak. Alistair, lihat ini, suaranya bergetar. Indeks kualitas udara, AQI, di sini. 15, itu lebih bersih dari Zurich. Bagaimana mungkin? Ini kan lokasi konstruksi raksasa. Seorang pemandu dari otorita IKN, Indra, 30 tahun, tersenyum melihat reaksi mereka. Selamat datang di Nusantara, sapa Indra tenang. Di sini, kami memiliki aturan ketat, 75% area harus tetap hijau. Debu konstruksi ditekan dengan water mist cannon. Kendaraan BBM dilarang masuk ke zona inti. Kami tidak membangun kota di dalam hutan. Kami membangun kota sebagai hutan. Telepon panik ke London. Kejutan berlanjut saat mereka diajak masuk ke Command Center IKN. Ruangan itu seperti anjungan pesawat luar angkasa. Layar raksasa menampilkan digital twin dari seluruh kota. Setiap pohon, setiap gedung, setiap saluran air dipantau secara real-time menggunakan sensor IoT, Internet of Things. Mereka bisa melihat data, pohon meranti di Blok B 3 butuh air, suhu gedung Kemenko stabil di 24 derajat tanpa AC sentral, debit air di embung Mentawir aman. Bagi arsitek Eropa yang terbiasa dengan birokrasi perizinan kuno dan data manual, melihat integrasi teknologi smart cities kompleks ini di tengah hutan tropis adalah sebuah culture shock yang memalukan. Mereka merasa seperti membawa sempoa ke dalam ruang server Google. Itu adalah titik didih emosional bagi Sir Alistair. Ia merogoh saku jas linennya, mengeluarkan iPhone-nya dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli jam berapa sekarang di London, masih subuh. Ia harus menelepon kantor pusatnya. Sekarang juga. James, bangun! Teriak Alistair ke telepon begitu asistennya mengangkat. Suaranya panik, membuat delegasi lain menoleh. Sir, ada apa? Apa hutan di sana terbakar? Apa kita perlu rilis pers kecaman? Suara James di ujung sana terdengar mengantuk. Diam kau, James. Bakar rilis pers itu, potong Alistair. Napasnya memburu. Dengarkan aku. Data kita salah. Citra satelit itu sampah. Tempat ini bukan perusak lingkungan. Ini adalah masa depan. Hening sejenak di ujung telepon. Sir, Anda terdengar aneh. Apa Anda diancam? Aku tidak diancam. Aku justru tertampar. Alistair mengarahkan kameranya ke layar digital twin dan pemandangan istana Garuda di luar jendela. Lihat ini. Mereka punya smart water management yang mendaur ulang air hujan jadi air minum. Mereka punya gedung yang menurunkan suhu mikro 2 derajat. Teknologi Smart Forest City yang kita riset selama 10 tahun dan belum bisa kita terapkan di London, mereka sudah membangunnya di sini, James. Di Kalimantan. Arsitek lain pun melakukan hal yang sama. Hans menelepon Berlin. Batalkan proyek Green Berlin. Konsep kita kuno. Kita harus copy-paste apa yang ada di sini. Sophie menelepon ibunya sambil menangis haru. Aku salah. Hutan ini tidak mati. Hutan ini berevolusi jadi sesuatu yang indah. Grup WhatsApp arsitek top Eropa malam itu meledak. Foto-foto dan video dari IKN masuk bertubi-tubi, meruntuhkan arogansi intelektual barat yang telah dibangun selama puluhan tahun hanya dalam waktu 10 menit. Indra, sang pemandu, hanya tersenyum tipis melihat klien-klien VIP-nya yang kini sibuk merekam, bukan untuk mengkritik, tapi untuk mencuri ilmu. Ini baru permulaan, Sir. Kata Indra dalam hati, tunggu sampai Anda melihat sistem waste to energy kami. Sir Alistair mematikan teleponnya, menatap Indra, lalu menatap hamparan bukit hijau IKN yang futuristik. Indra, katanya serius, nada suaranya berubah dari angkuh menjadi hormat. Bisa kau atur pertemuan dengan kepala otorita? Aku ingin mengajukan proposal magang untuk stafku di sini. Kami yang harus belajar dari kalian. Dan perjalanan menakjubkan di ibu kota masa depan, itu pun baru saja dimulai. Perjalanan menembus kanopi beton.
Pukul 10 WITA. Matahari Kalimantan mulai naik, namun udara di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN tetap terasa sejuk secara tidak wajar. Rombongan 9 arsitek Eropa itu dipandu oleh Indra berjalan kaki menyusuri trotoar lebar di Sumbu Kebangsaan. Mereka tidak merasa kepanasan. Perhatikan, kata Indra sambil menunjuk ke atas. Kalian berjalan di bawah naungan natural canopy. Di atas kepala mereka, jembatan-jembatan penghubung antar gedung, skiwalk, ditanami tanaman merambat yang lebat. Bayangan dedaunan menciptakan pola alami di lantai, menurunkan suhu permukaan hingga 5 derajat Celcius dibandingkan aspal biasa. Hans, arsitek urban dari Berlin yang terkenal kritis, menyentuh dinding salah satu gedung pemerintahan. Ia mengetuk-ngetuknya. Ini bukan beton biasa, gumamnya. Betul, Sir, jawab Indra. Itu green cement. Kami menggunakan campuran limbah fly ash dan slag untuk mengurangi jejak karbon hingga 30%. Dan perhatikan teksturnya berpori. Lumut dan tanaman paku bisa tumbuh di sana secara alami seiring waktu. Gedung ini dirancang untuk dimakan oleh hutan, bukan melawannya. Hans terdiam. Di Eropa, mereka menghabiskan jutaan euro untuk maintenance membersihkan lumut dari gedung. Di sini, lumut adalah bagian dari arsitektur. Kalian mendesain kehancuran yang terencana? Tanya Hans takjub. Bukan kehancuran, Sir. Suksesi alami. Kami ingin gedung ini terlihat seperti tebing batu di hutan dalam 50 tahun ke depan. Kunjungan ke rumah sakit, pohon. Indra kemudian membawa mereka ke sebuah fasilitas yang tidak pernah mereka temukan di kota modern manapun. Nursery Center, pusat persemaian, Mentawir. Ini bukan sekadar kebun bibit. Ini adalah pabrik oksigen berteknologi tinggi. Ribuan bibit pohon endemik Kalimantan, meranti, ulin, kapur, bangkirai, berjejer rapi dalam polybag biodegradable. Di atasnya, drone penyiram otomatis berdengung halus, menyemprotkan kabut air yang sudah dicampur nutrisi. Seorang ahli botani muda, Dr. Ratna, 28 tahun, menyambut mereka. Ia memegang tablet yang menampilkan data kesehatan setiap bibit. Selamat datang di jantung IKN. Sapa Ratna. Sebelum kami menanam satu tiang pancang beton, kami menanam 15 juta pohon di sini. Sophie, si aktivis lingkungan, menatap hamparan hijau itu dengan mata berkaca-kaca. Aku pikir kalian menebang hutan primer, bisiknya. Itu miskonsepsi terbesar dunia barat, jawab Ratna tegas namun sopan. Lokasi IKN ini dulunya adalah hutan tanaman industri, HTI. Hutan eucalyptus monokultur untuk kertas. Yang kami lakukan sekarang adalah menebang pohon industri itu dan menggantinya kembali dengan hutan hujan tropis yang heterogen. Kami sedang menyembuhkan tanah ini, Miss Sophie. Ratna menunjukkan layar tabletnya. Setiap pohon yang ditanam di kota memiliki QR code. Warga bisa memindainya untuk tahu jenis pohon, usia, dan berapa banyak karbon yang diserapnya. Jika pohon sakit, sensor tanah akan mengirim notifikasi ke tim kami. Kami merawat pohon seperti pasien rumah sakit. Sophie merasa lututnya lemas. Ia malu. Selama ini ia berteriak di London tentang penyelamatan hutan, tapi ia tidak pernah menanam satu pohon pun. Di sini, insinyur muda Indonesia menanam jutaan pohon dengan teknologi yang Sophie kira hanya ada di film skifi. Makan siang di hutan, beton. Pukul 12.30 WITA. Perut mulai lapar. Indra mengajak mereka makan siang di kantin pekerja konstruksi. Tapi jangan bayangkan kantin kumuh berdebu. Kantin itu terletak di basement sebuah gedung yang belum jadi. Namun, udaranya segar. Cahaya matahari masuk lewat light pipe, pipa cahaya, yang memantulkan sinar dari atap ke bawah tanah tanpa listrik. Menu hari itu sederhana, nasi padang. Bagi lidah Eropa mereka, rendang adalah ledakan rasa yang mengejutkan. Daging apa ini? Tanya Sir Alistair, mengunyah rendang yang empuk. Rasanya seperti daging sapi wagyu yang dimasak 24 jam dengan rempah surga. Itu rendang, Sir. Makanan ternak nomor 1 di dunia versi CNN, jawab Indra bangga. Alistair mengangguk-angguk. Pantas saja. Rempahnya kompleks sekali. Jahe, lengkuas, serai, cabai, ini simfoni di mulut. Tapi kejutan sebenarnya bukan pada makanannya, melainkan pada sistem pembuangannya. Setelah makan, Indra memandu mereka membuang sisa makanan ke sebuah lubang khusus.
Sisa makanan ini tidak dibuang ke TPA, jelas Indra. Ini langsung disedot oleh sistem vakum pneumatic waste menuju fasilitas pengolahan kompos di ujung jalan. Besok pagi, sisa rendang Anda akan jadi pupuk untuk pohon di nursery center tadi. Sirkular ekonomi, gumam Hans. Di Berlin kami masih berdebat soal memilah sampah plastik. Di sini, sampah kalian sudah berjalan sendiri di bawah tanah. Debat di hunian pekerja konstruksi. Selesai makan, mereka mengunjungi HPK, hunian pekerja konstruksi. Bangunan 4 lantai modular yang dibangun hanya dalam waktu 3 bulan. Rapi, bersih, dan ber-AC. Di sana, mereka bertemu dengan Pak Bambang, seorang mandor senior. Sir Alistair bertanya lewat penerjemah, "Pak, Anda tidak merasa bersalah membangun kota di hutan ini? Apa Anda tidak rindu rumah?" Pak Bambang tertawa renyah. "Mister, saya dari Jawa. Di sana padat, macet. Di sini, saya bangun pagi dengar suara burung. Udaranya enak. Anak saya nanti bangga bapaknya yang bangun ibu kota baru. Ini sejarah, Mister. Bukan sekadar kerjaan." Jawaban sederhana itu menohok Alistair. Bagi orang Eropa, pembangunan adalah tentang merusak alam versus melestarikan alam. Bagi Pak Bambang, pembangunan adalah tentang harapan masa depan. Mereka punya sense of belonging, rasa memiliki, bisik Sophie pada Alistair. Mereka tidak merasa sedang merusak. Mereka merasa sedang membangun rumah. Senja di Embung Mentawir. Sore harinya, mereka diajak melihat Embung Mentawir. Danau buatan yang berfungsi sebagai cadangan air baku dan pengendali banjir. Di permukaan air, terpasang panel surya terapung, floating solar PV. Matahari terbenam memantulkan warna jingga di panel surya itu. Burung-burung enggang terbang melintas di kejauhan. Pemandangan itu begitu surrealis. Teknologi energi terbarukan berdampingan harmonis dengan alam liar. Di Eropa, kata Hans pelan, memecah keheningan. Kita butuh 10 tahun debat parlemen untuk memasang 1 ladang panel surya karena diprotes merusak pemandangan. Di sini, mereka melakukannya sambil menjaga habitat burung. Sir Alistair menatap Indra. "Indra, jujur padaku. Siapa konsultan asing kalian? Foster? Zaha Hadid? Siapa yang mendesain master plan gila ini?" Indra tersenyum bangga. Master plan utamanya karya anak bangsa, Sir. Pemenang sayembara lokal. Namanya Nagara Rimba Nusa. Kami dibantu konsultan asing untuk detail teknis, tapi visi besarnya itu murni mimpi Indonesia. Alistair terdiam. Ia merasa kecil. Negara yang ia anggap berkembang, ternyata memiliki visi yang jauh lebih maju daripada negara maju tempat ia berasal. Malam itu, di glamping, kemah mewah, tempat mereka menginap di tengah hutan IKN, 9 arsitek Eropa itu tidak bisa tidur. Bukan karena nyamuk, tapi karena kegelisahan intelektual. Mereka sadar, buku teks arsitektur yang mereka ajarkan di Universitas Eropa sudah usang. Masa depan arsitektur dunia sedang ditulis ulang di sini, di Tanah Merah Kalimantan. Tram hantu di jalan raya. Pukul 14 WITA. Matahari Kalimantan sedang trik-triknya di atas Katulistiwa. Namun, agenda para arsitek Eropa ini belum selesai. Indra mengajak mereka ke halte bus di depan Plaza Seremoni. Di Eropa, kata Hans, arsitek urban Jerman, kita menghabiskan miliaran euro untuk membangun jalur tram, light rail transit. Kita harus menggali jalan, memasang rel besi, dan kabel listrik di atas yang merusak pemandangan kota tua. Butuh waktu 5 tahun untuk membangun 1 jalur. Indra mengangguk. Betul, Sir. Itu teknologi abad ke-19. Di sini, kami tidak pakai rel besi. Kami pakai aspal biasa. Tiba-tiba, sebuah kendaraan panjang muncul dari tikungan. Bentuknya seperti kereta api, terdiri dari 3 gerbong yang menyambung. Warnanya putih futuristik dengan aksen emas. Tapi anehnya, tidak ada suara gemuruh roda besi. Tidak ada kabel listrik di atasnya. Dan tidak ada supir di depannya. Itu adalah ART, Autonomous Rail Transit. Kendaraan itu meluncur mulus di atas jalan aspal, mengikuti marka garis putus-putus virtual yang dilukis di jalan. Ini tram. Tanya Sophie tak percaya. Ini hibrida, Miss Sophie. Jelas Indra, punya kapasitas angkut seperti kereta, tapi fleksibilitas seperti bus.
Baterainya diisi ulang di setiap halte lewat sistem quick charging selama 5 menit penumpang naik turun. Tanpa emisi, tanpa polusi suara. Mereka naik ke dalam. Interiornya dingin dan luas. Jendela kaca panoramik memungkinkan mereka melihat hutan kota di luar. Art itu berjalan sendiri. Sensor lidar dan kameranya memindai jalan raya, mendeteksi pejalan kaki, dan berhenti otomatis jika ada hambatan. Hans duduk terdiam. Ia baru saja mengajukan proposal proyek tram di Berlin yang ditolak karena biaya infrastruktur rel yang mahal. Di sini, Indonesia menyelesaikan masalah itu dengan solusi perangkat lunak, software, dan sensor, bukan besi tua. Mereka melompati satu generasi teknologi, bisik Hans pada Alistair. Kita masih berdebat soal rel. Mereka sudah jalan pakai sensor. Terbang tanpa sayap. Perjalanan berlanjut ke sumbu kebangsaan Barat. Di sana, mereka melihat uji coba moda transportasi lain yang lebih gila, Sky Taxi, taksi terbang. Sebuah drone raksasa berpenumpang 2 orang, buatan Ehang, mitra teknologi IKN, sedang melakukan pendaratan vertikal, VOT, di sebuah vertiport di atap gedung parkir pintar. Baling-balingnya berputar halus, tidak sebising helikopter konvensional. Ini bukan fiksi ilmiah, tuan-tuan, kata Indra. Tahun 2045, IKN menargetkan mobilitas udara perkotaan sebagai hal yang lumrah. Kami sedang membangun regulasi ruang udaranya sekarang. Sir Alistair menatap drone itu mendarat. Indra, katanya pelan. Jujur padaku, apakah rakyatmu siap dengan semua ini? Teknologi ini butuh disiplin tinggi. Satu orang buang sampah sembarangan di sensor, sistem ini bisa macet. Indra tersenyum. Itulah kenapa kami membangun budaya dulu sebelum membangun kota. Sir, mari saya tunjukkan buktinya di halte berikutnya. Kursi emas hati nurani. Art berhenti di halte depan hunian ASN. Halte itu penuh sesak oleh para pekerja konstruksi dan staf IKN yang baru pulang shift siang. Pintu Art terbuka. Orang-orang masuk dengan tertib. Tidak ada yang menyerobot. Mereka menunggu penumpang turun dulu. Di dalam gerbong yang penuh, semua kursi terisi. Masuklah seorang ibu muda menggendong bayi, membawa tas belanjaan. Ia tampak kelelahan. Dan masuk juga seorang insinyur senior yang rambutnya sudah memutih, membawa gulungan kertas gambar. Apa yang terjadi selanjutnya membuat para arsitek Eropa itu terpaku. 3 orang anak muda, pekerja konstruksi dengan helm proyek yang masih berdebu, serentak berdiri dari kursi mereka. Refleks. Tanpa komando. Salah satu pekerja itu, yang bajunya kotor oleh semen, mempersilakan ibu muda itu duduk. Monggo, Bu. Kulo tak ngadek mawon. Silakan, Bu. Saya berdiri saja, katanya sambil tersenyum tulus. Pekerja kedua mempersilakan insinyur senior itu duduk. Pak, jenengan sepuh. Lenggah mriki. Pak, Anda sudah tua. Duduk sini. Mereka bertiga lalu berdiri bergelantungan di pegangan tangan, bercanda satu sama lain, sama sekali tidak merasa rugi, kehilangan tempat duduk nyaman. Padahal mereka baru saja kerja fisik berat selama 8 jam di bawah matahari terik. Kaki mereka pasti sakit. Tapi hati mereka ringan. Sophie menyenggol lengan Alistair. Matanya berkaca-kaca. Alistair, kau lihat itu? Aku lihat, Sophie. Di London Tube, suara Sophie bergetar. Orang-orang akan pura-pura baca koran atau main HP kalau ada ibu hamil masuk. Mereka egois. Mereka merasa, saya bayar tiket, ini hak saya. Tapi pekerja-pekerja ini, mereka bahkan mungkin gajinya tidak seberapa dibanding kita, tapi ada mereka. Alistair mengangguk pelan. Teknologi bisa dibeli. Sophie, kita bisa beli 1000 unit art besok buat London. Tapi software manusianya? Empati itu tidak dijual di toko Apple. Momen kecil di dalam tram canggih itu mengguncang mereka lebih keras daripada teknologi Sky Taxi. Kecanggihan teknologi IKN ternyata diimbangi dengan kecanggihan moral manusianya. Kota ini bukan hanya smart city secara digital, tapi juga smart heart city. Interaksi tanpa sekat. Perjalanan Art berlanjut. Di sebelah Hans, duduk seorang pelajar SMA lokal yang sedang belajar coding di laptopnya. Laptop itu buatan lokal, Zires Advan. Hans, yang penasaran, mengintip layarnya. Kamu belajar Python? Tanya Hans dalam bahasa Inggris. Anak itu menoleh, tidak kaget melihat bule. Yes,
Sir, I'm building a simple app for waste sorting in my school. Ya, Pak. Saya bikin aplikasi sederhana buat milah sampah di sekolah. Hans terkejut. Kamu bisa bahasa Inggris? Of course. We learn it from YouTube and school. I want to be a data scientist for IKN Somedai. Percakapan mengalir lancar. Anak itu bercerita tentang mimpinya. Tentang bagaimana dia bangga sekolah di dekat IKN, karena bisa melihat masa depan setiap hari. Hans merasa tertampar lagi. Ia pikir anak-anak Kalimantan itu tertinggal. Gaptek, tinggal di pedalaman. Ternyata, mereka adalah digital natives yang fasih bahasa global dan punya mimpi visioner. Generasi mereka sudah siap, batin Hans. Mereka bukan korban pembangunan. Mereka adalah subjeknya. Kesimpulan sang arsitek tua. Saat mereka turun di halte terakhir untuk kembali ke base camp, Sir Alistair menarik kesimpulan teknis dan sosialnya. Sistem transportasi ini, katanya sambil memandang Art yang melaju tanpa suara menjauh. Secara teknis, ini efisien. Tidak merusak tanah. Hemat energi. Tapi jiwanya hangat. Maksudmu, Sir? Tanya Indra. Di kota-kota, smart, yang pernah kudesain di Dubai atau Cina, jelas Alistair. Semuanya terasa dingin. Robotik. Orang-orangnya seperti mesin. Di sini, teknologinya robotik, tapi manusianya tetap manusia. Mereka saling menyapa, saling memberi kursi, saling peduli. Ini kombinasi yang langka, Indra. High-tech, high-touch. Rombongan itu berdiri di tepi jalan, memandang matahari sore yang menyinari Istana Garuda. Mereka tidak lagi melihat proyek ambisius yang gagal. Mereka melihat sebuah peradaban baru sedang lahir. Peradaban yang menolak memilih antara kemajuan atau kemanusiaan. Mereka memilih keduanya. Indra melihat wajah-wajah kliennya. Sikap skeptis dan meremehkan itu telah hilang sepenuhnya. Digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Siap untuk agenda makan malam, Sir? Tanya Indra. Kemana saja, Indra? Jawab Alistair mantap. Asal aku bisa belajar lebih banyak tentang manusia di kota ini. Pertemuan dengan penghambat proyek. Pukul 6 WITA. Kabut pagi masih menyelimuti hutan eukaliptus yang tersisa di pinggiran Kip. Rombongan arsitek Eropa itu sudah bangun, siap untuk agenda yang paling sensitif, bertemu masyarakat adat Passer. Di London, narasi yang beredar adalah, pembangunan IKN menggusur paksa warga lokal demi ambisi ibu kota baru. Sophie sudah menyiapkan buku catatannya. Ia siap mencatat kisah-kisah penindasan, tangisan warga yang kehilangan tanah leluhur, dan konflik agraria. Mereka dibawa ke sebuah desa budaya yang terletak tidak jauh dari bendungan Sepaku Semoy. Namun, yang menyambut mereka bukan demonstran yang marah, melainkan seorang tetua adat bernama Petinggi Adat Kandar, 60 tahun, yang sedang duduk santai di beranda rumah panggungnya sambil minum kopi dan mengecek iPad. Selamat pagi, tuan-tuan dan nyonya. Sapa Pak Kandar dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan Indra. Silakan naik. Kopinya baru diseduh. Sophie bingung. Di mana kemarahannya? Pak Kandar, tanya Sophie hati-hati. Apakah Bapak tidak marah hutan leluhur Bapak ditebang untuk gedung-gedung kaca itu? Pak Kandar tersenyum bijak. Ia meletakkan iPad-nya. Neng, hutan ini sudah lama rusak sebelum IKN datang. Dulu ini hutan sawit dan tambang batubara punya perusahaan asing. Tanah kami kering. Banjir tiap tahun. Sekarang, pemerintah datang, mereka tutup tambang itu. Mereka tanam lagi pohon asli Kalimantan. Bibitnya kami yang sediakan. Pak Kandar menunjuk ke layar iPad-nya. Lihat ini. Ini aplikasi Punggur. Anak-anak muda kampung sini yang bikin. Kami mendata setiap pohon buah hutan, durian, lai, cempeda. Pemerintah IKN melarang menebang pohon buah ini. Kalau ada pembangunan yang kena pohon buah, jalannya yang dibelokkan, bukan pohonnya yang ditebang. Sophie ternganga. Masyarakat adat bukan korban. Mereka adalah mitra. Mereka menggunakan teknologi digital untuk memetakan situs sakral dan pohon buah agar tidak tergusur konstruksi. Oksigen gratis di jantung kota. Siang harinya, mereka kembali ke Kip untuk melihat sumbu kebangsaan. Area ini didesain sebagai ruang terbuka hijau raksasa yang menghubungkan Istana Garuda dengan Mangrove Eco Park. Di kota-kota padat Eropa, kata Hans,
Kita berebut oksigen dengan knalpot mobil. Di sini. Hans menarik napas panjang. Rasanya seperti terapi paru-paru. Indra menjelaskan, kualitas udara di sini dipantau 24 jam. Jika PM25 naik sedikit saja karena debu konstruksi, sistem water mist generator otomatis menyala dari tiang-tiang lampu jalan untuk menangkap debu itu. Mereka berjalan melewati plaza seremoni. Di sana, mereka melihat pemandangan yang surrealis. Sekelompok rusa sambar, rusa asli Kalimantan, sedang merumput tenang di taman, berlatar belakang gedung-gedung futuristik yang sedang dibangun. Tidak ada pagar, tidak ada kandang. Hewan liar di tengah pusat pemerintahan, tanya Sir Alistair tak percaya. Ini konsep Wildlife Corridor, Sir, jawab Indra. Kami membangun terowongan khusus di bawah jalan tol dan jembatan penyeberangan hewan di atasnya, Eco Bridge. Hewan bisa melintas bebas dari hutan utara ke selatan tanpa tertabrak kendaraan. Kota ini milik mereka juga. Alistair teringat London. Rubah-rubah liar di London dianggap hama, mengais sampah. Di sini, rusa dianggap warga kehormatan. Kalian mendesain kota dengan animal first perspektive, gumam Alistair. Itu radikal sekali. Senam pagi, perpaduan tradisi dan teknologi. Keesokan paginya, di hari Minggu, plaza seremoni berubah fungsi. Ratusan warga, pekerja konstruksi, staf IKN, dan warga lokal berkumpul untuk senam pagi. Musik yang diputar bukan musik tekno, tapi lagu Dayak Sape yang diremix dengan beat modern yang energik. Instrukturnya adalah seorang gadis Dayak muda dengan pakaian olahraga modern namun tetap mengenakan ikat kepala manik-manik tradisional. Yang membuat para arsitek Eropa ini melongo adalah lantai plaza tempat mereka senam. Lantai itu terbuat dari piezoelektrik tiles. Setiap hentakan kaki peserta senam menghasilkan energi listrik. Di layar LED raksasa di pinggir plaza, terlihat angka, energi terkumpul, 5.000 watt. Gila, desis Hans. Mereka memanen energi dari senam pagi. Energi ini dipakai untuk menyalakan lampu taman nanti malam, jelas Indra sambil ikut bergoyang. Para arsitek Eropa itu, yang biasanya kaku dan formal, perlahan mulai ikut bergerak. Sir Alistair, dengan jas linen mahalnya, mencoba mengikuti gerakan tarian enggang yang diperagakan instruktur. Kakinya menghentak-hentak ubin piezoelektrik. Ia tertawa lepas. Ayo Sophie, sumbang listrik buat IKN, teriaknya. Sophie, yang biasanya serius, ikut tertawa dan melompat-lompat. Di momen itu, sekat antara arsitek dunia dan warga lokal runtuh. Mereka berkeringat bersama, menghasilkan energi bersama, di bawah matahari Kalimantan yang hangat. Kearifan lokal, hutan adalah farmasi. Setelah senam, mereka istirahat minum jamu, minuman herbal, yang disediakan ibu-ibu PKK Desa Sepaku. Jamu kunyit asam dingin. Ini energi drink lokal? Tanya Hans setelah meneguk segelas. Rasanya segar, ada kicknya. Pak Kandar, yang ikut senam, mendekat. Ini obat, Tuan. Hutan kami adalah farmasi. Kalau sakit kepala, kami ambil daun ini. Kalau sakit perut, ambil akar itu. Pak Kandar menunjuk hutan di sekeliling IKN. Orang kota beli obat di apotek, bayar mahal. Kami tinggal petik. IKN berjanji menanam kembali tanaman obat ini di taman-taman kota. Jadi nanti, pegawai kantor yang stres bisa tinggal jalan ke taman, petik obatnya sendiri. Konsep edible medicinal landscape. Di Eropa, taman kota ditanami bunga tulip atau mawar yang hanya cantik dilihat tapi tidak bisa dimakan. Di IKN, taman kota adalah kebun obat dan kebun buah. Fungsional. Kalian mengembalikan fungsi alam yang sesungguhnya, catat Alistair di buku sketsanya. Bukan sekadar kosmetik visual. Penebusan dosa Sophie. Sore harinya, Sophie meminta izin memisahkan diri sebentar. Ia berjalan ke tepi hutan Nursery Center. Ia mengeluarkan sebuah bibit pohon ulin yang ia minta dari Dr. Ratna kemarin. Dengan tangannya sendiri, Sophie menggali tanah merah yang basah. Ia menanam bibit itu. Tidak ada kamera. Tidak ada postingan Instagram. Ia hanya ingin meminta maaf pada tanah ini. Maafkan aku, bisiknya pada bibit kecil itu. Aku menuduhmu sekarat, padahal kau sedang lahir kembali. Indra melihatnya dari kejauhan, tersenyum. Ia tahu, IKN bukan hanya sedang membangun gedung. IKN sedang membangun persepsi baru.
bahwa kemajuan tidak harus membunuh alam, bahwa teknologi bisa menjadi penjaga tradisi. Malam itu, di tenda glamping, Sophie menunjukkan foto tangannya yang kotor oleh tanah kepada ibunya lewat video call. "Ma, aku baru saja menanam masa depan," katanya dengan mata berbinar. "Dan Ma harus lihat di sini, rusa-rusa berjalan di trotoar, dan trotoarnya menghasilkan listrik." Pukul 2, mimpi buruk di hutan antah berantah. Malam di kawasan inti IKN biasanya tenang, hanya diiringi suara serangga hutan yang harmonis. Namun, di dalam glamping mewah delegasi arsitek Eropa, ketenangan itu pecah. Hans, 55 tahun, arsitek urban asal Berlin yang paling skeptis, terbangun dengan napas tersengal. Wajahnya pucat pasi, peluh sebesar biji jagung membasahi keningnya. Ia memegang perut bagian bawahnya yang terasa seperti ditusuk belati panas. Sophie yang terbangun karena mendengar erangan Hans langsung panik. Di kepalanya, narasi buruk tentang pedalaman Kalimantan langsung berputar. "Ya Tuhan, Hans, apa yang terjadi?" teriak Sophie. Ia menatap keluar jendela tenda. Hutan gelap ada di mana-mana. "Pasti usus buntu atau infeksi parasit hutan," pikir Sophie histeris. "Kita di tengah hutan. Rumah sakit terdekat pasti butuh waktu berjam-jam melewati jalan berlumpur. Peralatannya mungkin buatan tahun 70-an. Hans bisa mati karena sepsis di sini." Dengan tangan gemetar, Sophie menekan tombol darurat pada panel smart room di dinding tenda. Respon cepat, ambulans tanpa suara. Belum sempat Sophie menyelesaikan kalimatnya di intercom, sebuah notifikasi muncul di layar tablet dinding. "Emergency response activated. Eta 4 minutes." 4 menit? Mustahil, gumam Sophie. Namun, tepat di menit keempat, seberkas cahaya biru berputar lembut muncul dari balik pepohonan. Bukan sirene bising yang memekakan telinga, melainkan suara humming halus dari mesin listrik. Sebuah ambulans listrik futuristik dengan logo RS Internasional IKN berhenti tepat di depan tenda. 2 paramedis muda keluar. Mereka tidak terlihat bingung atau lambat. Mereka membawa perangkat medis portabel yang terhubung langsung ke jaringan 5G kota. "Tenang, Miss. Kami sudah menerima data tanda vital Emer Hans dari sensor tempat tidur tenda tadi," ucap salah satu paramedis dalam bahasa Inggris yang sangat lancar. "Tekanan darahnya naik. Ada indikasi peradangan akut." Sophie tertegun. Kalian sudah memantau datanya sebelum sampai di sini." "IKN adalah Smart City, Miss. Setiap hunian terintegrasi dengan pusat komando medis," jawabnya sambil memasangkan oksigen pada Hans. "RS Internasional IKN, bukan sekadar bangunan." Hans dilarikan ke Rumah Sakit Internasional IKN yang baru saja beroperasi. Saat berangkar Hans didorong masuk melalui pintu otomatis. Sir Alistair yang ikut menyusul dengan mobil operasional terpaku di lobi. Lobi itu tidak terlihat seperti rumah sakit. Tidak ada bau karbol yang menyengat atau suasana suram. Langit-langitnya tinggi dengan struktur kayu melengkung yang estetis, dikelilingi taman vertikal di dalam ruangan. Udaranya segar, beraroma pinus dan lavender. "Ini rumah sakit atau galeri seni," gumam Alistair. Ia melihat sekeliling. Tidak ada antrean manusia yang berjubel. Pendaftaran dilakukan lewat pemindaian wajah, face recognition, dan biometrik. Semua data rekam medis Hans dari paspor digitalnya langsung tersinkronisasi. Teknologi diagnostik, insinyur pun terpana. Hans langsung dibawa ke ruang pemindaian. Di sana, Alistair dan Sophie melihat pemandangan yang membuat ego Eropa maju, mereka runtuh. Dokter jaga malam itu, Dr. Arya, masuk dengan membawa tablet transparan. Ia tidak membawa kertas laporan atau map tebal. "Kami akan melakukan digital twin scan," ujar Dr. Arya tenang. Sebuah mesin CT scan terbaru dengan teknologi AI memproses tubuh Hans. Dalam hitungan detik, model 3D organ dalam Hans muncul di layar raksasa di dinding ruangan. Bagian usus buntu Hans terlihat berwarna merah menyala, menandakan peradangan. "Alat ini," Hans berbisik di tengah rasa sakitnya. "Bahkan di Charité Berlin, kami masih harus menunggu hasil cetak laboratorium selama 2 jam. Di sini, kami melakukan diagnosis awal dalam milidetik, Sir," jawab Dr. Arya. "Dan perhatikan ini," Dr. Arya menunjuk ke layar. "Kami menggunakan bantuan robotik untuk memandu bedah laparoskopi jika diperlukan. Minim sayatan, pemulihan dalam 24 jam. Diagnosis sang dokter humanis. Namun,
Keajaiban sebenarnya bukan pada mesin. Saat Hans terlihat sangat ketakutan karena harus dioperasi di negeri asing, Dr. Arya mendekat. Ia melepas sarung tangannya, memegang tangan Hans, dan berbicara dengan aksen yang sangat akrab di telinga Hans. Keine Sorge, Herr Hans. Wir werden uns gut um Sie kümmern. Sie sind in Sicherheit. Jangan khawatir, Tuan Hans. Kami akan merawat Anda dengan baik. Anda aman. Hans membelalak. Dokter. Anda bisa bahasa Jerman. Dr. Arya tersenyum. Saya mengambil spesialisasi di Heidelberg, Jerman, sebelum memutuskan pulang untuk membangun IKN. Teknologi di sini memang canggih, tapi saya diajarkan di sana bahwa empati adalah obat terbaik. Sophie nyaris menangis karena lega. Ia merasa sangat bodoh dan rasis karena sempat berpikir dokter di sini adalah dukun. Ternyata, ia sedang berhadapan dengan salah satu lulusan terbaik dari universitas top dunia yang memilih mengabdi di tanah airnya. Operasi kilat dan penebusan dosa Sophie. Operasi dilakukan saat itu juga menggunakan teknik laparoskopi canggih. Sophie dan Alistair menunggu di ruang tunggu yang menghadap ke hutan lindung. Melalui kaca besar, mereka bisa melihat kunang-kunang di luar, sementara di dalam, teknologi medis tingkat dewa sedang bekerja. 1 jam kemudian, Dr. Arya keluar. Operasi sukses. Emir Hans sudah sadar. Ia hanya butuh istirahat. Sophie mendekati Dr. Arya. Dokter, saya minta maaf. Saya sempat berpikir, tempat ini tidak aman untuk keadaan darurat. Dr. Arya tertawa kecil. Nada suaranya sama sekali tidak tersinggung. Miss Sophie, banyak orang barat melihat hutan dan berpikir, kematian. Kami melihat hutan dan melihat kehidupan. IKN dirancang agar teknologi melayani manusia, bukan sebaliknya. Kami tidak ingin membangun kota beton yang membuat orang stres dan sakit jantung. Kami membangun kota yang menyembuhkan. Tagihan, kejutan terakhir. Saat urusan administrasi selesai sebelum Hans diperbolehkan kembali ke tenda keesokan harinya, Alistair memeriksa tagihan melalui sistem Smart Health yang dikirim ke emailnya. Layanan ambulans listrik, diagnosa AI, bedah robotik, jasa dokter spesialis lulusan Jerman, dan kamar observasi VIP. Di London atau Berlin, tagihan tanpa asuransi untuk layanan secepat ini bisa mencapai 15 pound. Alistair melihat angka di layar. Totalnya, kalau dikonversi hanya sekitar 900 pound. Alistair menatap Sophie. Sophie, ini tidak mungkin. Mereka pasti salah hitung. Indra, yang baru saja sampai untuk menjemput mereka, menjelaskan. Itu harga standar di sini, Sir. Kami menggunakan efisiensi energi dan AI untuk menekan biaya operasional. Di IKN, kesehatan bukan komoditas untuk memeras orang sakit. Itu adalah hak dasar setiap penghuni. Pulang dengan rasa hormat baru. Hans keluar dari rumah sakit dengan berjalan kaki, berkat teknologi bedah minim sayatan, meskipun masih sedikit lemas. Ia menghirup udara pagi IKN yang kaya oksigen. Kau tahu, Alistair. Hans berkata pelan. Tadi malam aku sudah pasrah. Aku pikir kalaupun aku selamat, aku akan diperlakukan sebagai objek eksperimen di negara dunia ketiga. Ia menatap gedung rumah sakit yang fasadnya tertutup tanaman hijau rambat, terlihat seperti bagian dari hutan itu sendiri. Tapi mereka memperlakukanku lebih baik daripada rumah sakit di Berlin. Dokter itu berbicara bahasaku demi menenangkanku. Dan teknologinya. Tuhan, Alistair, kita tertinggal 10 tahun di belakang mereka. Alistair mengangguk, menepuk bahu sahabatnya. Negara ini punya sesuatu yang tidak kita miliki, Hans. Mereka punya visi masa depan yang digerakkan oleh hati. Kita punya sejarah, tapi mereka punya masa depan. Malam itu, di kamar mereka masing-masing, tidak ada lagi perdebatan tentang kerusakan hutan. Para arsitek Eropa itu sadar, jika Indonesia bisa membangun sistem kesehatan secanggih ini di tengah rimba, maka mereka benar-benar mampu memimpin peradaban dunia menuju standar baru, high-tech, high-touch. Dan bagi seorang arsitek yang skeptis, rasa aman di tengah hutan Kalimantan itu adalah kejutan paling emosional yang pernah ia rasakan. Ritual terakhir, memanen inspirasi di titik nol. Hari terakhir di ibu kota Nusantara. Matahari Kalimantan muncul dengan malu-malu di balik kabut tebal yang menyelimuti lembah, menciptakan pemandangan yang oleh Sir Alistair disebut sebagai arsitektur cahaya Tuhan. Koper-koper delegasi sudah dikemas. Namun,
Isinya bukan lagi sekadar baju atau peralatan ukur. Sophie membawa sekantong kecil tanah dari area reforestasi dan beberapa bibit pohon endemik yang telah mendapat izin karantina khusus sebagai simbol harapan. Hans membawa ratusan sketsa tangan tentang sistem multi-utility tunnel yang ia gambar dengan penuh obsesif. Sebelum berangkat ke bandara, mereka berdiri sekali lagi di titik nol Nusantara. Aku datang ke sini untuk menulis laporan tentang kehancuran, bisik Sophie, menatap istana Garuda yang megah namun rendah hati di kejauhan. Tapi aku pulang dengan membawa cetak biru tentang cara menyelamatkan planet ini. Alistair, yang kini mengenakan kemeja batik bermotif tumbuhan khas Dayak, pemberian dari Pak Kandar, mengangguk. Ia tidak lagi terlihat seperti arsitek senior London yang angkuh. Ia terlihat seperti seorang murid yang baru saja menyelesaikan ujian paling penting dalam hidupnya. Perpisahan di glamping, lebih dari sekadar kolega. Di lobi Camp Hunian, pemandangan mengharukan terjadi. Seluruh tim pendamping, dari Indra sang pemandu, para insinyur muda Indonesia, hingga staf kebersihan dari desa sekitar, berbaris untuk melepas mereka. Indra mendekati Alistair. "Safe flight, Sir. Jangan lupakan jalanan poros kami." Alistair memegang bahu Indra dengan erat. "Indra, anak muda kau dan timmu tidak sedang membangun kota. Kalian sedang membangun standar baru untuk kemanusiaan. London berutang penjelasan padaku mengapa kami begitu tertinggal." Alistair mencoba memberikan sebuah jam tangan mewah miliknya kepada seorang pekerja lapangan sebagai tanda terima kasih. Namun pekerja itu menolaknya dengan senyum yang sangat tulus. "Boten usah, Mister. Sampun tugas kulo." "Tidak usah, Mister. Sudah tugas saya," ucapnya lewat penerjemah. "Yang penting Mister cerita nang kono. Nek Indonesia nikum boten ngerusak alas. Yang penting Mister cerita di sana, kalau Indonesia itu tidak merusak hutan." Alistair tertegun. "Di Eropa, semuanya adalah transaksi. Di sini, semuanya adalah dedikasi." Ia memeluk pekerja itu, sebuah pelukan antara maestro dunia dan pahlawan lapangan yang menyatukan dua peradaban. Perjalanan pulang, menulis ulang sejarah arsitektur. Di dalam kabin pesawat menuju London, suasana sangat hening. 9 arsitek terbaik Eropa itu tidak ada yang tidur. Mereka semua membuka laptop. Sir Alistair mulai mengetik sebuah artikel untuk The Guardian. Judulnya tidak lagi sinis. Judulnya kini berbunyi, "Kematian Hutan Beton, Mengapa London Harus Belajar pada Rimba Nusantara." "Selama ini kita menganggap diri kita sebagai guru bagi negara berkembang," tulis Alistair. "Namun di Kalimantan, saya melihat masa depan yang selama ini hanya kita bicarakan di atas kertas seminar. Indonesia tidak sedang melakukan pembangunan, mereka sedang melakukan evolusi peradaban. Di saat kita sibuk berdebat soal emisi, mereka sudah membangun kota yang memanen energi dari hentakan kaki warganya." Sophie, di kursi sebelahnya, sedang menyunting video dokumenter pendek dari ponselnya. Video tentang rusa yang berjalan bebas di bawah jembatan layang art, video tentang dokter bedah robotik yang fasih bahasa Jerman, dan video tentang senam pagi yang menghasilkan listrik. "James di London tidak akan percaya ini," gumam Sophie. "Mereka akan mengira ini CGI." London, dingin yang terasa asing. Pendaratan di Bandara Heathrow, London. Suhu 5 derajat Celcius. Langit abu-abu yang suram. Pemandangan di luar jendela adalah hutan beton yang kaku, asap knalpot hitam dari bus-bus tua, dan wajah-wajah orang London yang dingin dan terburu-buru. Begitu Alistair keluar dari pesawat, ia secara otomatis menarik napas panjang. Ia segera terbatuk. Baunya logam dan karbon, keluh Alistair. Ia teringat udara IKN yang beraroma tanah basah dan oksigen murni. Di lobi kedatangan, para petinggi firma arsitektur dan wartawan lingkungan sudah menunggu. Mereka siap menyambut Alistair dengan pertanyaan, seberapa parah kerusakannya? James, asisten Alistair, berlari mendekat. "Sir, kami sudah siapkan draft protes untuk PBB. Kita hanya butuh tanda tangan Anda bahwa IKN adalah bencana ekologi." Alistair menatap James dengan tatapan yang sangat tajam. Ia merobek draft itu di depan semua orang. "Bencana?" Alistair tertawa getir. "Satu-satunya bencana di sini adalah kesombongan kita, James. Ambilkan aku proyektor. Aku ingin seluruh firma berkumpul. Kita akan mendesain ulang proyek Green London kita dari nol. Kita akan menggunakan standar Nusantara." Efek domino. Wabah, Nusantara merambah Eropa.
Dalam waktu 48 jam, artikel Alistair di The Guardian meledak. Sophie mengunggah videonya di LinkedIn dan TikTok, yang dalam sekejap mendapatkan jutaan tayangan. Judul videonya viral, 9 arsitek Eropa tunduk di Kalimantan. Inilah masa depan yang sebenarnya. Dunia arsitektur global gempar. Kolom komentar dibanjiri perdebatan. Bagaimana mungkin Indonesia punya smart tunnel yang lebih canggih dari Berlin? Lihat wajah Sir Alistair. Dia tidak mungkin berbohong. Indonesia benar-benar membangun masa depan. Kita selalu meremehkan mereka. Ternyata mereka sudah melompat ke abad 22 sementara kita masih di abad 20. Firma-firma besar di Paris dan Berlin mulai menelepon otorita IKN. Bukan untuk mengkritik, tapi untuk memohon izin berkunjung. Mereka ingin mengirimkan insinyur muda mereka untuk magang dan belajar tentang Forest City. IKN bukan lagi sekadar proyek ibu kota baru. Ia telah menjadi kiblat baru arsitektur hijau dunia. Epilog, janji seorang maestro. 1 bulan kemudian, Sir Alistair duduk di kantornya di London, menghadap jendela yang menampilkan gedung-gedung beton kaku. Di mejanya, ada sebuah pot kecil berisi bibit pohon ulin yang mulai tumbuh, oleh-oleh dari Sophie. Ia sedang melakukan video call dengan Indra di IKN. Indra, kata Alistair sambil tersenyum. Proyek Smart Forest pertama di London baru saja disetujui pemerintah. Dan tebak apa? Aku mencantumkan nama kalian sebagai konsultan utamanya. Indra tertawa di layar. Kami siap membantu, Sir. Alistair memandang keluar jendela, lalu menatap bibit pohonnya. Tahun depan, aku tidak akan datang sebagai delegasi, bisik Alistair. Aku akan datang sebagai warga. Aku sudah mengajukan izin tinggal di kawasan hunian hijau kalian. Aku ingin menghabiskan masa tuaku di tempat di mana teknologi memiliki detak jantung dan hutan memiliki masa depan. Alistair menyesap kopi gayonya yang harum, menatap langit London yang kelabu, namun di matanya, ia melihat hamparan hijau Nusantara yang abadi. Tamak.